Hari ini adalah merupakan hari keempat dari pengajaran kunjung kita. Dan saya ingin menyampaikan salam saya untuk Chokje Bokar Rinpoche, Kempo Lododor Rinpoche, dan dari para GC, Lama, Kempo, guru, dan juga semua anggota Sangha yang mendengarkan Kaji Gonjo, dan setiap orang yang mendengarkan lewat internet, dan semua teman saya, dan juga relatif saya yang ada di Tibet. Saya berharap semuanya dalam kondisi baik. Apa yang saya ingin sampaikan hari ini adalah beberapa hari yang lalu ketika saya berbicara tentang bagaimana Guru Kuiji meninggalkan kehidupan berumah tangga, saya akan saya memberikan berdasarkan catatan para biksu terkemuka. Jadi di mana dikatakan bahwa Xianchang yang memaksa berkeras untuk membuatnya menjadi biksu, dan kemudian ia mengajukan 3 syarat di mana kalau Xianchang menyetujui 3 persyaratan tersebut maka ia akan menjadi biksu, kalau tidak ia tidak akan menjadi seorang biksu, katanya. Demikian juga beliau juga mempersiapkan 3 gerobak atau gerbong dan ia mengisinya dengan semua barang-barang yang beliau inginkan, dan beliau pergi ke wihara untuk menjadi biksu. Ini adalah merupakan catatan yang diberikan dari sumber tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah apakah cerita tersebut dari 3 biksu 3 gerbong itu adalah cerita faktual atau bukan, di mana di kemudian hari ia menjadi sangat terkenal, dikenal dengan atau disebut sebagai biksu 3 gerbang. Dan setiap orang tahu bahwa 3 gerbong biksu 3 gerbong itu adalah Kuiji. Apakah itu adalah suatu yang bersifat sejarah atau tidak, itu kita perlu menyelidikinya. Jadi saya ingin berbicara tentang 3 cerita yang berbeda dengan Kuiji. Yang pertama adalah saya akan berbicara tentang sejarah daripada Kuiji. Jadi biksu dinasti Tang yang bernama Shen Xiang, dan mungkin ia hidup dari tahun 618 hingga 906, itu adalah masa kehidupannya. Jadi pada dasarnya itu adalah berasal dari masa yang sama dengan Kuiji. Ia menulis buku bernama Sejarah daripada Sutra Telatai Putih. Jadi itu adalah merupakan sejarah Dharma. Dan ia membicara tentang Guru Kuiji pada saat itu. Tetapi ia tidak menulis apapun tentang biksu 3 gerobak atau gerbang itu. Tidak ada satu kata pun mengenai cerita tersebut. Tidak hanya itu saja, sejarah-sejarahnya saja, juga sumber dinasti yang dapat diandalkan juga tidak membicarakan tentang cerita dari 3 gerobak tersebut. Apakah lalu dari mana cerita tentang biksu 3 gerobak ini terjadi? Itu hanya adalah di dalam catatan di dalam dinasti Sung. Jadi satu hal yang perlu kita ingat adalah terdapat lebih dari 200 tahun antara Kuiji dan dinasti Sung masanya. Demikian juga di masa lalu mengirim pesan dan berpergian tidaklah semudah sangat
mudah seperti saat ini. Itu adalah sangat mudah sekali. Kalau kita mau mengirim satu surat itu memakan waktu yang cukup lama sekali, dan juga kita kalau mau pergi ke suatu tempat itu juga akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Demikian juga selama transisi dari dinasti Tang dan Sung, terdapat masa transisi di sana. Jadi selama masa transisi itu, terdapat banyak sekali konflik yang terjadi. Juga terjadi penganiayaan Huichan terhadap agama Buddha, dan sama halnya ketika Lang Dharma muncul di Tibet dan juga menganiaya agama Buddha ataupun menghancurkan agama Buddha. Demikian juga terjadi di Cina, terdapat penganiayaan atau penghapusan agama Buddha, dan selama periode tersebut itu sesungguhnya itu adalah masa yang sangat berbahaya sekali, dan juga banyak sekali kitab-kitab agama Buddha yang dihancurkan. Untuk alasan itulah kita harus meragukan apakah terdapat sumber terpercaya untuk kisah tentang biksu 3 gerobak ini. Bila mana kita melihat posisi dari beberapa cendekiawan kontemporer, mereka mengatakan bahwa di bagian terakhir dari kehidupan Kuici, ia berbicara tentang Sutra Teratai, dan cara ia membicarakan tentang Sutra Teratai Putih itu adalah merupakan eksposisi dari Tiantai, sekolah Tiantai. Itu adalah merupakan salah satu dari 8 sekolah Buddhism di Cina. Dan mereka menganggap Sutra Teratai Putih ini sangat penting sekali, dan penjelasan mereka dan penjelasan Kuici tidaklah cocok. Dan oleh sebab itu saya pikir di dalam Sutra Teratai Putih itu juga terdapat analogi tentang 3 kendaraan, yaitu tentang Sarwaka, Prajeka, dan Mahayana ataupun Bodhisattva. Jadi mereka membandingkan dengan 3 kendaraan. Ada yang kereta yang ditarik oleh kambing, satu lagi ditarik oleh rusa, dan yang satu lagi ditarik oleh babi hutan. Yang ditarik oleh kambing itu adalah sama dengan Sarwaka. Paceka itu adalah disamakan dengan kereta yang ditarik oleh rusa, dan Bodhisattva bukan babi hutan ya, ditarik oleh kuda, itu adalah sama dengan Mahayana. Jadi ini adalah cerita tentang menceritakan kondisi daripada 3 kendaraan ataupun 3 wahana, dan mungkin ini disebutkan ke dalam sang guru yang disebut sebagai 3 biksu dari 3 gerobak atau 3 kendaraan. Ini adalah merupakan yang disampaikan oleh para cendekiawan kontemporer, dan bagaimanapun juga menurut pendapat pribadi saya, sumber utama dari kehidupan Kuici itu yang paling dapat dipercaya itu adalah dari dinasti Tang, dan juga adalah sejarah yang ditulis oleh Kuici sendiri. Itu adalah yang dapat kita andalkan, bila mana tidak itu bukanlah. Dan khususnya kita mengambil dokumen yang ditulis oleh orang-orang di kemudian hari itu bukanlah di kemudian hari itu tidak tepat, bila mana kita tidak berpikir tentang, bila mana kita tidak mengambil tulisan tulisan dirinya adalah paling penting, maka itu mungkin saja kita akan mengambil sumber ataupun mengacu pada sumber yang salah. Itu adalah hal yang berbahaya dapat kita lakukan. Demikian juga terdapat sejarah daripada Sutra Teratai Putih dari Biksu Senxiang. Bagaimana ia
menceritakan tentang kehidupan Kuici, Biklama saya menjelaskan secara umum adalah seperti ini. Dikatakan jadi jadi yang pertama itu adalah merupakan marga Sakyamuni. Seta Zenji itu adalah Kuici, di mana itu adalah merupakan artinya refer kepada Sakyamuni. Jadi semua biksu Mahayana mengambil marga daripada atau Sakyamuni. Jadi kemudian beliau itu adalah merupakan murid daripada Xianzang yang memiliki 300 murid. Di antara mereka terdapat 4 murid yang sangat senior. Kuici adalah sama seperti permata mahkota dari semua murid. Dan boleh dikatakan adalah yang terbaik dari semua murid Xianzang. Sebelum beliau dilahirkan, ibunya bermimpi seorang budak yang memegang sebuah rui dalam bahasa Cina. Kadang-kadang kita dapat mengatakan seperti sesuatu yang dipegang oleh sang kaisar. Jadi mungkin sama seperti sesuatu yang dipegang oleh raja. Jadi itu sama seperti sesuatu yang menjadi simbol daripada kerajaan. Itu bisa sesuatu yang merupakan simbol daripada kekuasaan. Jadi ia bermimpi seorang Buddha dengan sesuatu di tangannya dan mengatakan kepadanya, saya ingin memasuki rahim Anda. Jadi ini adalah merupakan mimpi dia. Dan setelah ia mendapatkan mimpi itu, beliau menjadi hamil. Ini sedikit berbeda dengan cerita dari dinasti Song yang menelan bulan. Ketika beliau dilahirkan, banyak sekali tanda-tanda baik yang terjadi, seperti misalnya banyak sekali tanda-tanda ajaib terjadi. Dan pada usia 9 tahun, beliau meninggalkan kehidupan dunia. Jadi artinya adalah beliau mulai merasakan pelepasan terhadap samsara, dan pada usia 17 tahun dia masuk ke dalam kebiksuan. Dan di dalam Sutra Teratai Putih, sejarah Sutra Teratai Putih, disebutkan bagaimana Kuici mengajarkan Sutra Teratai Putih. Jadi ketika ia mengajarkan Sutra Teratai Putih ini, beliau menulis komentar di malam hari dan mengajarkan di siang hari besoknya. Jadi ketika melakukan eksponasi dan banyak sekali terjadi tanda-tanda mujizat yang terjadi, dan hal itu tidak terjadi saat saja, tetapi terjadi terus-menerus. Ya, saat itu terjadi banyak tanda ajaib yang terus-menerus muncul. Ketika beliau menulis tentang Qianbao Fa Qing, artinya adalah ketika melihat sutra, ini adalah di dalam sutra daripada Teratai Putih, dan ketika beliau menuliskan bab tersebut, beberapa orang bermimpi bahwa semua Buddha dari semua alam Buddha datang ke hadapan Guru Kuici dan berdiskusi dengannya. Jadi ini adalah beberapa mimpi yang dimiliki oleh mimpi beberapa orang. Dan tidak ada satu kata pun yang menyebutnya tentang biksu 3 gerobak. Dan sebagaimana saya katakan di dalam
batin batin semata saja. Kuiji, ia juga menceritakan sedikit tentang riwayat hidupnya, di mana dikatakan, saya Kuiji di dalam hidup saya sudah banyak sekali mengalami pasang surit. Pada usia 9 tahun ibu saya meninggal dunia dan tidak jelas siapa yang meninggal dunia, apakah ibu, bapaknya semua meninggal ataupun atau kedua-duanya meninggal dan sebagainya. Tetapi dikatakan tapi di sini dikatakan orang tuanya meninggal dan sejak saat itu ia tinggal di hutan dan pegunungan dan pada saat itu ia ingin pergi dari rumah menuju ke kehidupan tanpa rumah. Jadi pada sejak usia sangat muda sekali ia menjadi semakin jauh dan semakin jauh meninggalkan dunia yang hirup pikuk ini dan pada saat usia 17 tahun akhirnya ia mencukur rambutnya dan menjadi biksu. Kemudian atas perintah Kasar beliau memiliki pangkat mensi. Seperti misalnya pembantu daripada Sangha, seperti misalnya attendant untuk Xianzang. Ya. Pada awalnya Xianzang memiliki lebih dari 1.000 murid. Jadi pada saat itu beliau hanya satu di antara 1.000 murid tersebut. Kemudian di antara 1.000 murid itu terdapat 70 siswa lebih berprestasi dan Kuiji adalah di salah satunya, dan juga Kuiji berdoa untuk menjadi pemegang sisila dari gurunya yaitu Xianzang. Jadi ia bisa mengajarkan dharma dan menjelaskan pengajaran Xianzang kepada orang lain, dan ini adalah aspirasi beliau. Dan ia sangat rajin, tidak malas. Dan karena itu ia bekerja, mulai mengerjakan penerjemahan dengan Xianzang. Dan karena ia dapat melakukannya, maka dikatakan dan ia mempunyai kesempatan yang baik baginya. Dan pada saat itu ia mendengarkan banyak sekali ajaran dari Xianzang, dari kitab-kitab Sanskerta, dan Kuiji mendengarkannya, kemudian mengambil catatan daripadanya. Dikatakan demikian. Explanation dari Kuiji sendiri dan juga explanation daripada Xianzang. Ketika kita melihat pada eksponasi ini, kita melihat bahwa tidak ada suatu pun bukti yang menyatakan bahwa Kuiji tidak mau menjadi biksu, tetapi Xianzang yang memaksanya. Demikian juga satu hal yang saya bicarakan kemarin adalah karena beliau berasal dari keluarga yang sangat penting sekali. Jadi beliau juga sangat bagus sekali dalam komposisi sejak muda. Karena beliau adalah seorang yang penuh dengan pendidikan dan berkelanjutan dengan karena bila dia menapaki jalan tersebut untuk menjadi seorang menteri, maka ia harus menjadi seorang yang sangat terpelajar. Oleh sebab itu, maka beliau sudah terpelajar sangat sejak muda sekali. Tetapi sesungguhnya ia mempunyai suatu kesempatan untuk menjalani jalur tersebut untuk menuju ke menjadi seorang pejabat di sana, tetapi ia tidak melakukannya, lalu memilih menjadi biksu.
hal ini disebabkan karena ada 3 alasan utama baginya untuk menjadi biksu. Yang pertama, ya seperti yang saya katakan tempoh hari, paman termonya atau Yu Qigong atau Yu Qijing merupakan seorang jenderal sangat terkenal di Kaisar Tang. Dia adalah seorang jenderal sangat terkenal. Dia sangat terkenal dan jago di dalam seni militer, dan beliau juga dianggap sangat tinggi sekali oleh Raja Kaisar Tang Taizong. Dia mungkin saja bukan seorang Cina. Mungkin dia berasal dari etnik yang berbeda. Dan dia itu sangat terus terang dan juga sangat mudah marah. Katakanlah suatu ketika Tang Taizong lagi berburu, lagi patih, lagi melayani para menteri. Jadi suatu kali ketika Kaisar mengatur pesta untuk para menteri, dia duduk di bawah beberapa orang dan berbicara kasar tentang hal itu. Beliau bukan hanya berbicara kasar, tetapi akhirnya beliau juga mengangkat tangannya dan hampir mencongkel mata orang itu. Dan itu juga sesungguhnya orang yang sangat berjabatan tinggi sekali. Dan dikarenakan saat itu, dan karena itu Kaisar Taizong menjadi marah, dan ia yang berkata, di masa lalu, di masa dinasti Han, terdapat Kaucu Liu Bang. Beliau adalah pendiri daripada dinasti Han, dan selama masanya terdapat pejabat yang sangat capable, yaitu Han Xin dan sebagainya. Tetapi pada saat beliau naik tahta, ia meninggal semuanya, dan ini dikatakan bahwa ini bukanlah kesalahan Liu Ban, tetapi adalah kesalahan daripada menteri ini semua. Ini adalah sesungguhnya adalah merupakan peringatan kepada Yi Zhukong. Artinya adalah bila mana Anda hal ini terjadi, maka Anda bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Jadi artinya ini adalah terjadi di dalam dinasti Han, dan ini juga bisa terjadi pada Anda. Dan kemudian terdapat jenderal Yu Qigong dan Menteri Kung berselisih paham. Mereka tidak bisa cocok. Dan oleh sebab itu dia dikeluarkan dari ibu kota dan diberikan tanggung jawab di luar wilayah. Dan sesungguhnya ketika berada di ibu kota, ia sangat tinggi jabatannya. Ketika dikeluarkan ke wilayah luar, maka jabatannya juga diturunkan. Dan juga pandangan kaisar terhadapnya juga menurun. Di akhir hidupnya, dan dia merasakan kekanan besar pada Tao, yang ajaran Tao. Dan berusaha untuk mempraktekannya. Jadi ia mengembangkan keyakinan pada orang bijak atau Xian Tao. Dan ia berpraktekannya dengan keras. Dan selama 26 tahun, beliau itu mempraktekannya dan tidak keluar untuk ketemu siapapun. Dajil.
Kuici, pamannya itu adalah orang yang sangat berkemampuan, tetapi banyak perubahan di dalam kehidupannya dan karakternya juga mungkin sangat berpengaruh pada Kuici. Beliau adalah seorang yang cendera sangat penting dan kemudian dikeluarkan ke luar wilayah, kemudian diturunkan jabatannya dan kemudian beliau juga menjalankan praktis tahu. Terjadi perubahan besar sekali dan ini semua mempengaruhi Kuici. Dan alasan kedua adalah ketika Kuici berusia 9 tahun, ayah ibunya mungkin ibunya meninggal dunia. Jadi pada dasarnya di usia sangat muda sekali dia merasa ditinggal sendirian tanpa keluarga. Jadi beliau tumbuh di bawah tatapan jahat orang lain dan oleh sebab itu menjadi muak dengan pembicaraan yang berkenaan dengan ketenaran dunia dan sebagainya. Dan oleh sebab itu maka ia mengembangkan suatu kejijikan atau penolakan terhadap ketenaran dan semacamnya. Dan selama periode dinasti Tang, kalau misalnya Anda menjadi biksu, kalau bukan masa agama Buddha berkembang, itu akan sulit sekali. Tetapi dinasti Tang, agama Buddha itu benar-benar sangat berkembang. Dan khususnya, setelah Xuanzang kembali dari India ke Chang'an, ibu kotanya, agama Buddha berkembang dengan sangat pesat sekali. Dan terdapat banyak minat dalam menerjemahkan kitab suci agama Buddha, khususnya Kaisar Taizong dan Kaozong serta permaisuri Wu Zetian yang benar-benar sangat mendukung ajaran tersebut. Ini juga merupakan kondisi yang sangat penting sekali, juga kondisi yang sangat menguntungkan untuk Kuiji menjadi seorang biksu. Jadi saya rasa terdapat banyak sekali kondisi internal eksternal bagi Kuiji untuk menjadi biksu, bukan hanya tidak mau menjadi biksu kemudian Xianzai memaksanya dan sebagainya. Jadi saya rasa itu bukanlah sesuatu secara yang sebenarnya. Itu adalah merupakan sedikit cerita tentang biksu 3 gerobak. Dan berikutnya adalah cerita tentang komentarnya pengangkatan Maitreya ke Tusita. Dan ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa, dan buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Dan apa yang disampaikan di sini adalah Guru Kuichi seperti yang saya katakan menulis banyak sekali komentar dari banyak sekali teks. Dan terutama menerjemahkan teks-teks yang terutama berhubungan dengan sutra-sutra dan risalah dari batin semata. Dan oleh sebab itu, maka beliau disebut sebagai guru dari 1.100 karya. Beliau bukan hanya seorang cendekiawan besar ataupun guru besar, tetapi banyak sekali cara lain di mana ia menunjukkan bahwa sesungguhnya beliau bukan orang yang biasa dan beliau itu adalah orang yang superior. Contohnya beberapa ini seperti misalnya kita ambil daripada kisah kehidupan para biksu termuka dari Song dinasti. Adapun alasan saya memberikan ini adalah agar kita bisa mendapatkan satu gambaran siapa sesungguhnya Kuiji. Beliau itu bukanlah hanya manusia biasa, tetapi beliau adalah manusia yang luar biasa ataupun di atas rata-rata orang. Dan juga bagaimana situasi yang mendukung beliau atau mendorong beliau untuk menuliskan komentar
tentang kenaikan Maitreya ke Tushita. Dan di sini dikatakan pada tahun 674, Kuiji pergi ke Gunung Utaisan. Dan dikatakan lebih dari 500 siswa awam menjadi muridnya, dan beliau juga mendirikan vihara dan juga mendirikan banyak bangun patung, dan terutama beliau mendirikan sebuah patung Maitreya. Dikatakan ia membuatnya dirinya sendiri, tapi saya tidak pasti itu. Yang bagaimanapun juga beliau membuat patung Maitreya Buddha dan mengambil sila atau sumpah bodhisattva dan berdoa di depannya setiap hari. Bagaimanapun juga beliau adalah menjadi salah satu guru terkenal di Gunung Uthai atau Gunung Lima Puncak, dan juga adalah seorang guru yang mengajarkan filsafat hanya batin semata di Utaisan. Jadi suatu hari ketika beliau pergi ke Utaisan, jadi ketika berasal di wihara, katakanlah di Gunung Taihang, ini dekat dengan Utaisan. Jadi ketika berjalan ke wihara Taihang, terdapat wihara tua di sana, dan ia bermalam di sana. Dan ketika tinggal di sana, Kuiji bermimpi, dan di dalam mimpinya Kuiji bermimpi jadi Kuiji bermimpi beliau berada di sebuah gunung yang besar dan mendengar suara ratapan orang-orang atau makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan di sana sesungguhnya terdapat kegelapan yang sangat pekat. Jadi terdapat suara-suara ratapan yang sangat menyedihkan sekali, dan suara itu sangat tidak dapat ditahan. Karena Kuiji menanjak ke menaik, dan oleh sebab itu Kuiji naik ke atas puncaknya dan melihat ke segara Allah, kemana, siapa yang menjerit, siapa meratap, dan semuanya. Ketika itu semuanya muncul dalam warna biru, tetapi beliau tidak melihat satu orang pun di sana. Dan kemudian beliau melihat ke atas, dan di sana beliau melihat sebuah kota. Dan di dalam kota itu muncul seseorang, dan ada suara yang berkata, guru ini, sebentar, kenapa Anda datang ke sini dan apa tujuan Anda kemari? Suara ini mengatakan demikian. Ketika mendengar suara ini, setelah beberapa saat, dua dewa muda jadi muncul dari kota. Dan apa yang mereka sampaikan kepada Guru Kuiji? Apakah kamu melihat makhluk hidup yang menderita di kaki gunung? Apakah Anda melihat penderitaan daripada semua makhluk yang ada di bawah kaki gunung? Ditanya, dan Guru Kuiji menjawab, saya mendengar suaranya, tetapi saya tidak bisa melihatnya dengan mata saya. Dan kemudian salah satu daripada dewa muda tersebut memberi Kuiji sebilah pedang atau pisau, dan berkata, belalah perutmu, lihatlah, dan kalau kamu melihatnya, maka kamu akan melihatnya. Karena dewa mengatakan demikian, kemudian Kuiji mengambil pedang tersebut dan membedah perutnya, dan ketika melakukannya, dua berkas cahaya memancar keluar dari perutnya. Dan cahaya ini memancar, menerangi sampai ke dasar kaki gunung, dan dapat menghalau semua kegelapan. Dan ketika beliau melihat ke bawah itu di sana terdapat makhluk hidup yang tak terhingga, yang tersiksa oleh penderitaan yang luar biasa. Kita mengatakan ada dua dewa muda tersebut, bukan? Kemudian ia kembali ke kota dan melamparkan
kepadanya 2 gulungan kertas dan sebuah kuas ataupun kuas tulis Cina. Dan begitu Kuiji mengambil kertas dan kuasnya, beliau terbangun sama seperti dan beliau terbangun dan kaget, sama seperti kita mimpi buruk bangun dan kaget. Dan pada saat itu saat dia terbangun dan tepat pada saat itu tepat di tengah malam. Jadi ini pada saat tengah malam, dan ketika Kuiji melihat di sekitarnya, ia melihat dari suatu tempat di dalam biara terdapat sinar yang memancar keluar. Kalau kita pada saat ini kita mempunyai listrik, jadi tidak tahu gimana, udah biasa. Tetapi kalau kita di dalam tua, kalau ada sinar yang mancar keluar, itu kita akan terheran. Kalau saat ini tidak heran karena semua ada listrik. Dan pada saat itu dari salah satu tempat di biara itu memancar sinar dan terus-menerus memancarkan sinarnya. Dan kemudian Kuichi ingin melihat apa itu yang memancarkan sinar, dan ketika ia melihatnya, ternyata itu adalah beberapa gulungan kertas yang bersinar terang. Jadi ini bukan mimpi. Ini adalah setelah dia terbangun, beliau terbangun. Dan ketika beliau membuka gulungan kertas tersebut, apa itu? Ya, jadi di masa tua Cina kuno, semua teks itu ditulis dalam gulungan bambu, bukan? Ketika dibukanya, itu adalah merupakan sutra tentang Maitreya naik ke surga Tusita. Dan saat melihat sutra Maitreya naik ke Tusita, dan ia langsung mengingat mimpinya, dan beliau berpikir pada dirinya, mimpi ini adalah sudah pasti Maitreya ya menyuruh saya untuk menulis komentar tentang sutra ini, dan oleh sebab itu beliau segera mengambil kertas kuas tersebut dan mulai menulis komentar tersebut. Dan pada saat ia memulai kerjaan itu, terdapat relik yang jatuh dari ujung kuas tersebut. Terdapat lebih kurang 27 relik yang jatuh daripada kuas. Dan relik itu jadi seukuran biji-bijian dan merah, dan bentuknya sangat indah sekali. Terdapat 27 relik yang muncul. Dan sekali lagi, banyak sekali relik yang berwarna kuning yang muncul daripada kuasnya. Bagaimanapun juga, demikianlah cara Kuiji menulis komentar tentang sutra kenaikan Maitreya ke surga Tusita. Itu adalah merupakan cerita pertama. Cerita dari sutra dari Maitreya naik ke Tusita. Ada ekstra yang ingin saya ceritakan di sini. Di Gunung Utaisan itu banyak sekali patung Buddha yang dia bangun, tetapi di antara itu ia membangun rupang Maitreya dan Manjusri. Dan ini mungkin adalah patung rupang Maitreya yang pertama di Utaisan. Satu hal adalah Utaisan itu dikenali sebagai tempat suci dari Manjusri. Oleh sebab itu, ia membawa atau mendirikan rupang daripada Manjusri, dan karena beliau itu adalah guru daripada pendiri daripada sekolah batin semata dari Maitreya, maka ia mendirikan patung atau rupang Maitreya. Dan kemudian yang kedua adalah kisah Guru Vinaya Tausyen dan utusan para dewa. Dan ini juga adalah yang terdapat dalam kisah kehidupan para biksu terkemuka di dinasti Sung.
Jadi guru Taosan itu adalah merupakan salah satu guru besar daripada 8 pemegang sila di Cina. Jadi beliau itu adalah sebenarnya adalah pendiri dari sekolah Vinaya Cina, dari sekolah Gunung Selatan. Jadi beliau adalah pendiri dari sekolah ini. Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, beliau juga adalah merupakan salah satu dari asisten dari sekolah penerjemahan Shenzhen. Jadi guru Kuichi mungkin saja sudah bertemu Tao Xian beberapa kali. Jadi dikatakan setiap hari raja para dewa, mungkin 4 raja agung, mengirim utusan ke Taosan setiap hari, bertanya tentang berbagai macam permasalahan. Bahkan sedikit hal saja mereka akan mengirimkan utusan ke Taosan menanyakannya. Dan suatu hari Kuichi pergi menemui guru Vinaya Tao Xuan, dan itu adalah merupakan saat yang bersamaan untuk mengirimkan utusan para dewa datang menemui Tao Xuan. Jadi keturunannya itu adalah merupakan waktu yang sama, dan pada saat itu para utusan dewa itu tidak datang sampai Kuichi meninggalkan Tao Xuan. Setelah Kuichi meninggalkan Tao Xuan, barulah guru Vinaya penyampai pembawa pesan datang kepada guru Vinaya Tao Xuan, dan guru Vinaya Tao Xuan berkata, kamu terlambat hari ini sama seperti mengkritiknya. Oh, biasanya kamu hadir setiap hari tepat waktu, tetapi hari ini Anda terlambat, sama seperti mengkritik mereka. Dan kemudian utusan itu mengatakan, terdapat seorang bodhisattva Mahayana Agung ada di sini. Karena beliau adalah seorang bodhisattva Mahayana Agung ada di sini, maka terdapat begitu banyak dewa yang baik yang mengiring mereka. Jadi kami tidak memiliki kekuatan ajaib. Dan itulah sebabnya kami menjadi terlambat hari ini. Ini adalah merupakan salah satu penjelasannya. Yang lainnya adalah menceritakan tentang biksu 3 gerobak. Baru sebenarnya kita harus meneliti apakah cerita ini benar atau tidak. Tetapi ini adalah dan ini mengenai masalah guru Vinaya Tao Xuan. Beliau itu adalah sekolah Vinaya. Beliau benar-benar sangat menjunjung tinggi sila. Beliau itu agak meragukan tentang Kuichi karena beliau datang dari sekolah batin semata. Ya, jadi beliau meragukan masalah silanya. Tetapi pada saat itu beliau menyadari bahwa ataupun mengetahui bahwa beliau adalah seorang bodhisattva agung, maka pandangannya menjadi berbeda, dan Kuichi pasti menjadi berbeda. Dan sudah barang tentu kita harus meragukan cerita tentang biksu 3 gerobak ini. Dan di samping daripada itu, guru Vinaya Tao Xuan adalah seseorang yang dimana para utusan dewa sering datang bertanya tentang segala sesuatu, baik itu minor dan secara detail. Dan pada saat itu, para dewa mengatakan bahwa terdapat seorang guru bodhisattva besar dari Mahayana. Jadi dari bagaimanapun juga, apa yang dapat kita pelajari dari dua cerita ini adalah bahwa Kuichi bukanlah orang biasa. Sebenarnya beliau itu adalah seorang bodhisattva, atau boleh kita sebut sebagai bodhisattva. Beliau adalah orang yang makhluk agung. Jadi bahkan sebenarnya kalau kita hanya melihat tulisannya atau apa yang ia tinggalkan untuk kita, maka kita mungkin
kita juga menunjukkan dengan jelas bahwa beliau bukanlah orang biasa, bahwa beliau adalah makhluk yang lebih tinggi. Dan demikian juga menurut kehidupan para biksu terkemuka Sun, Puiji bekerja sangat keras sepanjang hidupnya dan beliau benar-benar sangat rajin sekali. Dan oleh sebab itu beliau membuat rupang Maitreya di Uttarakhand dan beliau juga mengambil sumpah bodhisattva di sana dan beraspirasi untuk terlahirkan di Tusita di sana. Jadi dikatakan bahwa terakhir rupang itu memancarkan sinar dan setiap orang dapat melihat sinarnya tersebut. Demikian halnya Biksu Puiji juga mendirikan sebuah rupang Manjusri dari Kumala di Uttarakhand dan juga mencat prasa paramita yang dicatat dengan emas. Dan dikatakan ketika mereka itu semua selesai, semua itu juga memancarkan sinar cahaya menakjubkan. Oke, kita akan beristirahat 20 menit. Apa yang saya ingin jelaskan berikutnya, bagaimana Puiji meninggal dunia dan bagaimana kemudian orang-orang mengangkatnya. Mohon tunggu sejenak. Akhirnya pada tahun 682 Masehi, Puiji meninggal dunia di sekolah penerjemahan di Wihara Cien. Jadi sesungguhnya ia tidak begitu panjang umur karena beliau baru berusia 51 tahun waktu meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di depan patung Xianzang. Ketika beliau masih hidup, murid-muridnya sendiri menganggapnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Xianzang dan menjadikannya sebagai teladan yang di mana beliau adalah orang yang telah menerima transmisi dari Xianzang dan yang dapat menjadi teladannya. Sebagaimana saya sebutkan, Xianzang telah kembali dari India ke Cina dan kemudian mengajarkan Dharma dan menerjemahkan Dharma. Setelah beliau kembali dari India, beliau menghabiskan lebih dari 1 dekade mengajar dan menerjemahkan Dharma dan mengumpulkan banyak siswa, lumayan panjang, dan pada saat itu ia juga mengumpulkan cukup banyak siswa, yaitu lebih kurang 3.000 siswa seperti yang saya sebutkan. Dan di antara mereka ada banyak 70 orang murid-murid yang luar biasa, tetapi di antara mereka yang tetap tinggal di Wihara Cien dan menulis banyak komentar dan khususnya menyebarkan filosofi yoga cara batin semata secara luas itu hanyalah Puiji.
Itulah yang tertulis dalam kehidupan para biksu termuka. Ketika kita berpikir tentang sejarah agama Buddha Cina, dikatakan Xianchang sama adalah pendiri filosofi ataupun sekolah batin semata, sementara Kuiji adalah yang menjelaskan teks-teks yang diterjemahkan oleh Xianchang. Jadi dapat dikatakan sama seperti seorang ayah dan kakek. Jadi Kuiji seperti ayah dari dan Xianchang seperti kakeknya daripada sekolah batin semata, dan Kuiji adalah ayahnya sekolah batin semata. Jadi sama seperti leluhur atau nenek moyang daripada sekolah batin semata. Jadi seperti ayah dan juga leluhur dari sekolah batin semata. Tetapi benar-benar yang menemukan, mendirikan filsafat batin semata, Xianchang membawa buku-buku batin semata ke Cina dan menerjemahkan, tetapi semasa Xianchang mungkin saja tidak ada sekolah batin semata Cina. Kemudian Kuijin menulis komentar dari ajaran Xianchang dan mengajarkannya, dan demikian beliau disebut sebagai pendiri dari sekolah daripada batin semata, ataupun katakanlah sebagai pemunculan fenomena batin semata. Jadi Kuiji dilahirkan dari keluarga jenderal. Seperti kita ketahui, jenderal itu adalah menaklukkan musuh. Tetapi di sini beliau tumbuh menjadi seorang jenderal yang menjaga dharma. Jadi boleh dikatakan dengan demikian sangat jarang sekali, bahkan untuk satu orang yang muncul seperti ini dalam bahkan satu milium. Kemudian di kemudian hari, orang-orang modern mengangkatnya, dan pada akhir dinasti Ming terdapat 4 guru besar Cina. Yang pertama, di antaranya ada Lian Shi Zhuhong. Yang pertama adalah Lian Shi Zhuhong. Yang kedua adalah yang ketiga adalah Chen Jiao. Yang kedua adalah Ci Bei, Chen Ke. Yang keempat adalah Ou Yi Zishu. Jadi yang keempat adalah Lian Bao Zi Ao. Inilah yang keempat. Dan dari mereka yang paling terkenal adalah Han Shang Deqing. Han Shang Deqing sangat-sangat terkenal di dalam sekolah Chan, dan ia menulis autografinya di mana kisah Han Shan tua sama seperti kalau diterjemahkan secara berbahasa adalah berjalan dalam tidur melalui dunia. Jadi ini merupakan sebuah pujian untuk Kuiji yang kira-kira bunyinya seperti begini. Artinya adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah terjemahan kasar.
sekolah batin semata ini begitu dalam dan menakjubkan, hanya Anda yang mampu menyebarkannya laksana sinar matahari di langit. Anda pasti telah menerimanya dari Maitreya di Tusita dalam kehidupan lampau. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menyadari semua poin-poin sulitnya? Ini adalah terjemahan kasarnya. Terdapat banyak sekali poin-poin di dalam sekolah batin semata dan yang menyebarkan seperti langit di matahari di langit adalah Anda, dan karena Anda dapat melakukannya, Anda pasti telah menerima instruksi dari batin semata dari Maitreya di Tusita dan kemudian turun lagi ke alam manusia dan kemudian menjelaskan penjelasan ajaran tentang batin semata ini. Kalau tidak, Anda tidak ada yang bisa melakukannya. Bagaimana Anda bisa memahami poin-poin sulit dari batin semata bila mana tidak demikian ini? Anda pasti telah ke Tusita dan mendengarkan ajaran ini dari Tusita sendiri. Kalau tidak, Anda tidak bisa merealisasikan atau menyadari poin-poin tersebut. Jadi ini adalah merupakan pujian oleh guru Han Sang De Qing pada guru Gui Ji. Beberapa hari sebelumnya, saya telah menyebutkan bahwa penjelasan risalah membuktikan batin sebata dan teks ini ditulis oleh Kuiji, dan alasan kenapa ia menulis risalah membuktikan batin semata karena ia menuliskan komentarnya itu untuk menjelaskan tentang pemikiran daripada Xian Chang. Jadi Kuiji adalah merupakan guru besar daripada dinasti Tang Cina. Jadi beliau adalah seseorang yang hidup lebih daripada 1340-an tahun yang lalu bila mana kita hitung dari 2023 ini. Jadi di antara kita terjarak ribuan tahun, dan selain daripada itu beliau juga menjadi asisten Xuan Chang dalam menerjemahkan teks-teks, dan mungkin juga ia mengedit stylenya atau gayanya. Karena membantu Xuan Chang menerjemahkan teks-teks Buddhis, jadi tidak perlu lagi mengatakan bahwa tingkat gaya penulisannya, tata bahasanya, komposisinya itu sudah benar-benar sangat luar biasa sekali. Karena ketika Xuan Chang memilih asistennya, beliau itu memilih yang terbaik di antara ribuan dan sebagainya. Karena Kuiji berada di antara itu, maka komposisi dan penulisannya tentunya sudah berada di tingkatan yang sangat tinggi sekali. Yang berikutnya yang saya ingin bicarakan adalah pengantar tentang batin semata. Jadi ini adalah semerupakan menjadi pengantarnya. Itu adalah merupakan satu komposisi yang sangat bagus sekali. Jadi tulisannya itu adalah dalam bahasa Cina klasik, jadi itu sangat sulit dipahami. Kalau kita memperhatikan istilahnya, sintaksisnya, tata bahasanya, maka itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Bahkan bagi seseorang seperti saya akan sangat sulit sekali. Ya, sementara untuk saya bahkan adalah sangat sulit untuk mendengar. Bahkan untuk meminta orang Cina membacanya itu juga akan sangat sulit sekali. Jadi untuk mengajarkan ini, saya tidak akan menerjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Saya berasa hanya membicarakan artinya secara kasar dalam bahasa Tibet sehari-hari.
itu sudah oke. Saya akan menunjukkan slide bahasa Mandarin aslinya, jadi Anda dapat melihat kata-katanya, dan saya akan memberikan pemahaman umum daripada tulisan tersebut. Bila mana Anda ingin benar-benar memahami isi dan juga pengantar tulisan kuiji, pengantar kuiji pada penjelasan tentang risalah pembuktian batin semata, maka tidak ada cara lain selain mengandalkan komentar-komentar lain. Terdapat 3 komentar tentang pengantar ini, terutama yang pertama diantaranya adalah catatan membuktikan batin semata oleh murid kuiji sendiri, yaitu Ling Tai. Jadi ini mungkin ditulis oleh muridnya sendiri, Ling Tai. Yang kedua adalah penjelasan pengantar risalah memberikan batin semata oleh Chen Shu, seorang wiharawan Jepang, abad ke-8 dari Jepang. Jadi ini adalah pengantar penjelasan risalah membuktikan batin semata. Jadi ini terutama menjelaskan pengantarnya saja oleh seorang cendekiawan dari Jepang. Yang berikutnya adalah yang ditulis oleh Luo Shixian di tahun 1990-an. Ini adalah komentar yang disebut direvisi tentang penjelasan risalah membuktikan batin semata. Sudah barang tentu ini di waktu yang sangat lebih belakangan. Jadi sintaktiknya dan sebagainya sudah jauh lebih mudah untuk dipahami. Dan mulai dari rusa, saya akan menceritakan berbicarakan hal ini berdasarkan komentar-komentar yang saya sebutkan, 3 komentar yang sebutkan tadi itu. Jadi yang pertama adalah Ling Tai, tetapi sangat tidak beruntung sekali, saya tidak dapat menemukan kisah Ling Tai yang jelas. Tetapi beliau adalah seorang biksu dari dinasti Tang dan mungkin adalah murid Kuiji. Ya, kelihatannya adalah demikian. Penulis kedua adalah Shan Shu. Shan Shu seperti yang saya sebutkan di atasnya adalah seorang biksu Jepang dari abad ke-8. Juga tidak ada catatan detail tentang hidupnya, namun dikatakan bahwa gurunya adalah guru Xuanfang, dan beliau juga adalah seorang, dan juga terdapat seorang, beliau juga adalah seorang beliau juga adalah seorang biksu Jepang, dan beliau juga mempelajari batin semata. Jadi Genbo adalah seorang biksu Jepang. Dan beliau adalah murid daripada Zhuzhou. Karena beliau adalah murid dari Zhuzhou, beliau menjadi orang kelima dari silsilah dari Xuanzang. Kalau kita hitung dari Xuanzang, kita dari Xuanzang turun ke Guiji, Guiji transmisikan ke Huizhou, Huizhou menurunkan ke Zhizhou, Zhizhou menurunkan kepada Genbo atau Xuanfang.
Dan setelah Zhuzhou dari Cina, Genbo atau Xuanfang adalah seorang Jepang dan ia mentransmisikan pada Chen Shu. Jadi tidak mempunyai detail tentang bagaimana Shen Shu menerima ajaran dari Guanbo atau Xuanfang. Namun satu peristiwa yang jelas adalah bahwa pada tahun kedua pemerintahan Qianpi, yaitu tahun 734, Xuanfang ataupun Guangping dan meninggalkan ibu kota Cina, Chang'an, ke Jepang. Dan ketika ia balik ke Jepang, yang paling penting adalah beliau membawa lebih dari 5.000 jilid sutra dan risalah. Apa yang kita pahami dari atau simpulkan dari cerita ini adalah bahwa apakah Genbo dan juga guru besar lain Chen Shu, keduanya adalah merupakan memiliki perpustakaan teks yang besar. Jadi Kofukuji adalah wihara Kofukuji adalah pada saat itu wihara di Jepang memiliki teks-teks terbanyak untuk dipelajari. Dan alasannya adalah karena Genbo atau Xuanfang telah membawanya teks-teks itu, terutama Buddhis, tetapi juga ada teks kuno Cina yang dibawa ke perpustakaan Sena. Jadi tempat itu adalah merupakan tempat yang paling berkembang ataupun menjadi tempat yang paling berkembang untuk perpustakaan teks. Jadi komentar yang ditulis oleh Chen Shu tentu terutama komentar tentang risalah pembuktian batin semata mengambil banyak sekali kutipan-kutipan dari Cina manuskrip, dan itu adalah teks yang ditulis daripada abad ke-8. Dan ia hanya menggunakan manuskrip dari abad ke-8. Bahkan, jadi apa yang terjadi adalah ia mengutip daripada teks-teks yang sudah dapat kita temukan lagi, tetapi juga ada teks-teks yang masih ada sampai saat ini yang beliau ambil kutipannya. Jadi oleh sebab itu adalah sangat bermanfaat sekali ataupun menguntungkan sekali untuk meneliti teks-teks tadi Cina kuno. Chen Shu tidak pernah belajar di Cina, tetapi beliau berada di lingkungan yang terbaik untuk belajar filsafat di Jepang pada masa itu. Karena ada Kofukuji itu sendiri. Jadi beliau memiliki kesempatan untuk mempelajari dan meneliti kitab suci Buddhis dalam terjemahan bahasa Mandarin. Yang kemudian sangat membantunya adalah menulis komentarnya sendiri. Yang terakhir yang saya ingin perkenalkan adalah Luo Shixian. Luo Shixian adalah di antara yang ketiga adalah merupakan penulis ketiga. Beliau adalah Luo Shixian, lahir tahun 1914
dan ia belajar di Universitas Chongsan. Dan pertama kali beliau belajar dengan guru besar Pao Qing atau guru Pao Qing Fase, dan beliau membuat koneksi Dharma dan belajar dengannya. Dan kemudian terdapat guru agung Taishu. Dalam hal praktis, beliau memiliki pengaruh luas filsafat dari Gunung Tiantai, batin semata, dan juga batin semata. Dan pada tahun 1965 beliau pergi ke Hong Kong, dan di sana ia mendirikan seperti sekolah pemunculan fenomenal batin semata, dan kemudian mengembangkan sekolah batin semata dan mengembangkan sekolah pemunculan fenomenal batin semata. Dan beliau 1993 kembali ke Hong Kong dan meninggal di sana. Jadi besok adalah libur dan lusa kita mulai lagi. Saya akan berbicara tentang pengenalan, introduksi lagi, dan terutama akan mengandalkan daripada tiga komentar itu. Mungkin saja saya tidak menjelaskan semuanya, tetapi saya tidak mampu. Mungkin kalau kita mau menjelaskan semuanya, ini akan mengamakan waktu 10 tahun. Mungkin saja saya akan mengambil waktu, ambil musim gugur, dan kita membicarakan hal ini, batin semata. Itu harapan saya.